Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Sani dari Prodi Sains Data Terapan dengan NRP 33226017. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum kecerdasan buatan selama setengah semester oleh dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Muqtadai, Eskom MT. Tugas pertama yaitu pada minggu kedua representasi pengetahuan. Dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat tri sebagai berikut. Dari tri tersebut, kita dapat membaca bahwa Burhan adalah bawahan langsung dari Adi, sebaliknya Adi adalah atasan langsung Burhan. Fahri dan Farah adalah anak buah dari Bahrun, sementara Fahri, Farah, Bahrun, Ferdi, Bisrin secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Dengan menggunakan sintaks dalam bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta di atas. Dari definisi bawahan langsung. Pertama yaitu bawahan langsung Bisrin adalah Ferdi, kemudian bawahan langsung Bahrun adalah Farah, dan seterusnya sesuai dari tri organisasi sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan sintaks dari definisi bawahan langsung di atas, terjemahkan untuk atasan langsung. Atasan langsung A adalah B jika bawahan langsung B adalah A. Lalu, bagaimana kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung Burhan? Bawahan langsung Burhan, X. Maka X adalah Bahrun dan Bisrin. Dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintaks untuk merepresentasikan anak buah. Anak buah atau bawahan dapat kita definisikan dengan definisi bawahan langsung dan atasan langsung yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk mendapatkan akar atau batas akhir rekursif, kita buat definisi bawahan A adalah B jika bawahan langsung A adalah B. Kemudian untuk rekursinya kita buat definisi bawahan A adalah B jika atasan langsung B adalah C dan A adalah bawahan C. Kemudian, jika kita ingin menanyakan siapa bawahan Adi, maka hasil berikut akan keluar. Bawahan Adi adalah X. Maka bawahan Adi X adalah Burhan, Ferdi, Farah, Fahri, Bahrun, dan Bisrin. Nomor 2, dari pohon keluarga di bawah ini, tuliskan suatu program bahasa prolog yang menyatakan predikat anak, perempuan, laki-laki. Kemudian dari predikat ini, buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan nenek. Yang pertama, untuk anak, kita dapat tuliskan anak Anto, Ita, Budi, Ida, dan anak Wati, Ita, Budi, Ida, dan seterusnya sesuai dengan tri. Kemudian untuk perempuan adalah Wati, Ita, Ida, Dina, dan Rita. Kemudian laki-laki adalah Anto, Deni, Budi, Rudi, Hadi, dan Adi. Untuk relasi orang tua X, Y jika anak Y adalah X. Kemudian saudara laki-laki X adalah Y jika Y adalah laki-laki, orang tua X adalah B, dan orang tua Y juga B. Untuk saudara perempuan X adalah Y jika Y adalah perempuan, kemudian orang tua X adalah B, dan orang tua Y juga B. Untuk saudara X adalah Y jika orang tua X adalah A dan orang tua Y juga A. Sepupu orang tua X adalah A jika orang tua Y adalah B dan saudara A adalah B. A tidak sama dengan B. Kemudian untuk bibi, X adalah Y. Jika Y adalah perempuan, sepupu X adalah A, dan orang tua A adalah Y. Untuk nenek, X adalah Y. Jika Y adalah perempuan, orang tua X adalah A, dan orang tua A adalah Y. Untuk kakek, X adalah Y. Y adalah laki-laki, orang tua X adalah A, dan orang tua A adalah Y. Untuk paman, X adalah Y, jika Y adalah laki-laki, dan sepupu X adalah A, serta orang tua A adalah Y. Kemudian untuk tugas kedua, yaitu minggu ketiga, Reasoning, Semantic Network, dan Frame. Untuk studi kasus pertama, diketahui fakta sederhana sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah Markus telah meninggal? Untuk knowledge representation-nya adalah sebagai berikut. Nah, apakah Markus meninggal? Jawabannya adalah yes. Alasan reason pertamanya adalah karena Markus adalah Pompeian. Semua Pompeian meninggal saat erusi vulkanik pada tahun 79 sebelum Masehi, sedangkan sekarang adalah 2002 sebelum Masehi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Markus telah meninggal. Alasan kedua adalah karena Markus adalah manusia, kemudian semua manusia
manusia tidak abadi. Tidak ada manusia yang hidup lebih dari 150 tahun. Markus lahir pada tahun 40 sebelum Masehi. Sekarang adalah tahun 2002 sebelum Masehi, sehingga sudah 1928 tahun sejak dia lahir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia telah meninggal. Untuk kasus kedua yaitu diketahui fakta sederhana sebagai berikut. Yang pertama, Anas adalah seorang lulusan SD. Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulus SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar PNS pada tahun 1985. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Sekarang 2005. Pertanyaannya, apakah Anas sudah pensiun saat ini? Untuk knowledge representation-nya adalah seperti berikut. Anas lulus SD, kemudian Anas adalah WNI. Anas lahir tahun 1952. PNS adalah WNI, lulusan SD, dan umurnya kurang dari 36 tahun. Untuk umur daftar yaitu tahun lahir, tahun daftar, dan umur daftar adalah tahun lahir tahun daftar dikurangi tahun lahir. Untuk tahun Anas daftar pada tahun 1985. Sekarang adalah tahun 2005. Umur adalah tahun lahir sekarang dikurangi tahun lahir. Untuk pensiun yaitu PNS, kemudian umurnya lebih dari 59. Pertanyaannya, apakah Anas sudah pensiun? Jawabannya false. Anas belum pensiun. Alasannya adalah yang pertama, karena dia lulus SD, kemudian dia adalah WNI, dan dia lahir pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulus SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar PNS pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, Anas berusia 33 tahun sehingga dia lulus PNS. Kemudian semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Sekarang adalah 2005. Nah, umur Anas sekarang adalah 53 sehingga Anas belum pensiun. Untuk kasus ketiga yaitu jika ada fakta sebagai berikut. Yang pertama, Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan SDT. Setiap mahasiswa SDT pasti mahasiswa teknik. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit akan pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Andi tidak pernah hadir pada mata kuliah kalkulus. Pertanyaannya, apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus? Untuk representasi pengetahuannya yaitu Andi adalah mahasiswa, Andi mahasiswa STT, mahasiswa teknik jika mahasiswa dan juga SDT. Kemudian kalkulus adalah matkul sulit. Andi tidak hadir pada kalkulus. Tidak suka matkul ketika matkul tersebut sulit dan mahasiswa tersebut tidak menghadiri matkul. Nah, suka matkul yaitu kebalikan dari tidak suka matkul tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah Andi suka matkul kalkulus? Jawabannya adalah false. Alasan kenapa Andi tidak suka mata kuliah kalkulus adalah karena dia mahasiswa jurusan SDT dan kalkulus adalah mata kuliah sulit dan ia tidak pernah hadir pada mata kuliah kalkulus, sehingga sesuai dengan fakta nomor 7, Andi tidak menyukai mata kuliah kalkulus. Kemudian ada studi kasus semantic network. Pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimal 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Representasi menggunakan graf semantic network adalah seperti ini. Pertama, dua kanibal dan ada dua jalan untuk mencapai goals dari teka-teki ini. Yang pertama adalah dua kanibal dan dua vegan berada di sisi kiri sungai. Kemudian dua kanibal menyeberang ke sisi kanan sungai. Lalu satu kanibal kembali, kemudian dua vegan menyeberang ke sisi kanan sungai. Lalu satu kanibal kembali ke sisi kiri sungai, kemudian keduanya menyeberang bersama ke sisi kanan sungai, sehingga keempat manusia tersebut
sudah berada di sisi kanan sungai. Jalan kedua adalah kanibal dan vegan menyeberang terlebih dahulu ke sisi kanan sungai. Kemudian satu vegan kembali ke sisi kiri, lalu 2 vegan maksudnya satu kanibal kembali ke sisi kiri, kemudian 2 vegan menyeberang ke sisi kanan, lalu satu vegan kembali ke sisi kiri. Kemudian vegan dan kanibal menyeberang bersama ke sisi kanan, sehingga keempatnya akan berada pada sisi kanan. Untuk tugas minggu keempat yaitu metode searching. Untuk soal 1 sampai 3 terdapat 10 keadaan dan tujuan yaitu dari A sampai Z. Nah, untuk aturannya terdapat 7 aturan. Nomor 1, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah trinya. Untuk graf keadaannya yaitu dari keadaan A, kemudian ke B, C, lalu bisa D atau E, kemudian selanjutnya. Nah, untuk aturannya kita berikan pada setiap langkah. Kemudian dari graf keadaan tersebut bisa kita buat pohon pelacakan atau trinya, seperti berikut. Dari tri yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Pada algoritma depth first, kita akan mencari dari cabang pertama. Nah, dari keadaan A, lanjut ke B, ke C, kemudian karena C memiliki 2 cabang, kita ambil cabang pertama yang paling kiri, yaitu cabang E. Kemudian dari E, lanjut seterusnya sampai menemukan goal state, yaitu Z. Untuk path-nya seperti berikut. Nah, nomor 3 dari tri yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Pada breadth first, kita tidak mencari pada cabang pertama, namun kita cari dari levelnya. Jika dari A ke B ke C, selanjutnya yaitu pada cabang C pertama yaitu E. Karena E bukan goal state, maka kita pindah ke eee, tetangganya yaitu cabang C yang lain, yaitu D, kemudian lanjut ke G, F, dan seterusnya sampai menemukan goal state, yaitu Z. Untuk path breadth search-nya seperti berikut. Pada soal nomor 4 sampai 6, yaitu permasalahan teko air, terdapat aturan-aturan untuk masalah teko air seperti berikut sejumlah 12. Kemudian, terdapat contoh solusi dari masalah teko air. Misal kondisi awal adalah 0,0, kemudian kondisi tujuan adalah 0,3, maka kita pakai aturan 2 dan seterusnya. Nah, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah trinya. Untuk graf keadaannya kita buat seperti berikut. Dari step pertama yaitu S, kemudian sampai goal step-nya yaitu Z. Untuk pohon kebenaran atau trinya seperti berikut. Dari tri yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Untuk algoritma depth first, kita cari dari cabang pertama yaitu dari S kita ke B, kemudian C, kemudian G, I, K, dan Z. Untuk path-nya seperti berikut. Lalu untuk algoritma path first, kita mulai dari S, kemudian ke B, ke A, ke C, D, E, dan seterusnya sampai menemukan goal state yaitu Z. Selanjutnya, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Nah, grafnya seperti berikut. Maka kita buat trinya terlebih dahulu, kemudian untuk metode best first ini kita ambil langkah yang jaraknya minimum. Misal dari A punya cabang B dan C. A ke B bernilai 3, sedangkan A ke C memiliki jarak 5, sehingga kita ambil A ke B. Kemudian selanjutnya dari B bisa ke C dan D, kita ambil ke D karena jaraknya lebih minimum. Selanjutnya dan seterusnya sampai kita menemukan goal state yaitu Z. Kemudian lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Untuk metode ini ditemukan 2 jalur untuk mencapai goal state yaitu A, B, D, F, Z dan A, C, E, G, Z. Nah, 2 jalur ini merupakan jalur yang paling optimal untuk mencapai goal state. Sehingga pada branch and bound algorithm ini kita bisa mengabaikan cabang-cabang yang lain.
Kemudian tugas minggu ketujuh yaitu metode searching, breadth first search, dan depth first search. Nah, di sini saya mengambil graf dari kasus petani dengan barang bawaannya pada praktikum sebelumnya. Pada metode BFS, yang pertama yaitu mengimport modul Deki dari library collection. Kemudian kita membuat sebuah variabel pohon yang merepresentasikan pohon atau graf dalam bentuk dictionary, di mana setiap simpul memiliki daftar tetangga. Kemudian kita membuat dua list kosong Q dan visited. Q digunakan untuk menyimpan simpul yang akan diproses, sedangkan visited digunakan untuk menyimpan simpul yang sudah diproses. Selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi BFS dengan 3 parameter yaitu visited, pohon, dan start. Kemudian kita masukkan simpul awal start ke dalam queue dan visited. Lalu melakukan looping while dengan kondisi selama queue tidak kosong. Selanjutnya yaitu mengeluarkan simpul pertama dari queue dengan menggunakan metode pop. 0 yang menghapus dan mengembalikan elemen pada indeks pertama dari list. Selanjutnya yaitu mencetak simpul yang dikeluarkan dari queue. Lalu melakukan loop pada setiap tetangga simpul yang sedang diproses. Jika tetangga belum pernah dikunjungi, maka tetangga tersebut dimasukkan ke dalam queue dan visited. Dengan menggunakan metode algoritma BFS ini, maka setiap simpul yang dikunjungi akan memiliki jarak yang sama dari simpul awal sehingga dapat digunakan untuk mencari lintasan terpendek. Nah, contohnya dari kita mengambil dari simpul C, maka pet yang akan terbentuk yaitu C, D, E, F, G, H, I, Z. Kemudian untuk metode DFS, yang pertama sama yaitu mengimport DQ dari library collection, kemudian membuat sebuah variabel pohon, dan membuat set kosong visited untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi. Lalu kita definisikan fungsi DFS dengan 3 parameter yaitu visited, pohon, dan start. Jika simpul start belum dikunjungi, maka simpul tersebut akan dicetak dan dimasukkan ke dalam visited. Selanjutnya yaitu dilakukan looping for pada setiap tetangga simpul start yang belum dikunjungi. Lalu memanggil fungsi rekursif DFS dengan parameter visited, pohon, dan tetangga simpul. Simpul start yang sedang diproses. Dengan menggunakan algoritma DFS, maka simpul akan dikunjungi secara mendalam hingga tidak ada simpul tetangga lagi sebelum kembali ke simpul sebelumnya. Untuk mencari simpul tetangga lain, DFS umumnya digunakan untuk mencari solusi pada masalah yang lebih kompleks, seperti pada masalah penyebaran digital, permodelan bahasa alami, dan pengenalan pola. Selanjutnya adalah tugas minggu ke-8, yaitu game NIM 11 lidi. Pada game NIM, algoritma minimax dapat digunakan untuk menentukan keputusan terbaik bagi pemain dalam mengambil lidi. Berikut adalah penjabaran algoritma minimax pada game NIM 11 lidi dengan nilai evaluasi 1 dan 0. Yang pertama, tentukan pohon permainan yang mungkin terjadi dengan setiap not mewakili situasi pemain dan yang berbeda. Root node mewakili kondisi awal permainan dengan 11 lidi. Setiap node anak mewakili kondisi setelah pemain memilih beberapa lidi dari node induk. Setiap node terminal mewakili kondisi di mana tidak ada lagi lidi yang tersisa. Kemudian tentukan pemain max dan pemain min. Pemain max adalah pemain yang sedang melakukan giliran saat ini, sedangkan pemain min adalah pemain yang akan melakukan giliran selanjutnya. Lalu hitung nilai evaluasi dari setiap node terminal. Jika pemain max memenangkan permainan, nilai evaluasi adalah 1. Jika pemain min memenangkan permainan, nilai evaluasi adalah 0. Kemudian lakukan rekursi pada pohon permainan, dimulai dari node terminal dan bergerak mundur ke root node. Jika node saat ini adalah node pemain max, pilih node dengan node anak dengan nilai evaluasi minimum. Jika node saat ini adalah node pemain minimum, maka pilih node anak dengan nilai evaluasi minimum. Kemudian hitung nilai evaluasi untuk setiap node di sepanjang jalur rekursi menggunakan algoritma ini. Lalu pilih tindakan yang diperlukan dari root node. Pemain max akan memilih node anak dengan nilai evaluasi maksimum sebagai tindakan terbaik. Sedangkan pemain min akan memilih node anak dengan nilai evaluasi minimum sebagai tindakan terbaik. Nah, dalam permainan game min 11 lidi dengan nilai evaluasi 01, algoritma minimax akan memilih jumlah lidi yang tepat untuk diambil dari sisa lidi agar pemain max memiliki peluang menang yang lebih besar. Namun, jika pemain min memiliki strategi yang sangat baik, pemain min dapat memenangkan permainan ini dengan mudah. Sekian penjelasan dari laporan praktikum yang telah saya buat.
Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.